kita punya program makan siang gratis karena janji politik yang harus ditunaikan, kira-kira begitu ya. Tapi dalam kondisi satu, pangan tidak dalam kondisi yang stabil sekarang. Ya. Kemudian yang kedua, pertanyaannya sebelum ke 15.000-nya, pertanyaannya adalah berasnya dari mana ya? Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Apa kabar Sobat Cuan? Semoga selalu sehat ya. Ketemu lagi di Koneksi Konten Ekonomi Seksi. Iya, bareng Maria Katarina di sini dan Michael Jeffriando. Oke, kita ada tamu ya. Betul. Kita ada tamu ya, jauh-jauh nih ya, dari Jogja dan dari mana-mana, kayaknya jarang ada di Indo juga. Nah mungkin Sobat Cuan juga yang udah pernah dengerin atau baca tulisan beliau ya, atau mungkin denger dia cuap-cuap di tempat yang lain. Nah sekarang ada di Cuap-Cuap Cuan. Kita kedatangan Mas Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Sellius. Halo, apa kabar Mas Bim? Kabar baik. Kamu dari Jogja? Aku dari Jogja. Tuh. Sebelumnya gak di Jogja ya pasti? Sebelumnya gak di lintas Jogja. Benua ya? Iya begitu. Iya, kamu sibuk banget sih sampai akhirnya bisa hadir di sini memenuhi undangan Cuap-Cuap. Wajib hadir sih. Wajib hadir. Apalagi ngomongin soal makan siang gratis ya. Oh iya. Oke, kita bahasin soal masalah makan siang gratis. Sebenarnya bukan esensi karena janji kampanye, bukan, tetapi karena rame aja gitu loh, kayak di Twitter atau di medsos soal 15.000 sebenarnya. Terus kemudian Chef Arnold itu nge-tweet, terus dia ngebagi harga beras sekian, terus brokoli sekian, daging ayam sekian, ini lalala. Yang seru sebenarnya komen netizennya, dibilang nggak masuk akal lah 15.000, nggak bisa lah itu diberlakukan kalau misalnya di Indonesia Timur. Mentionnya sih lebih ke situ. Serunya sebenarnya ngebahas soal masalah planning makan siang gratis dan kemudian respon 15.000 dan respon dari masyarakat. Tapi kalau dari side lo gimana? Ya ini cukup mengagetkan awalnya. Karena sebelumnya kayaknya nggak pernah ada pembahasan. Bahkan di kampanye Prabowo ya 2014-2019 kelihatannya nggak pernah ngebahas soal makan siang gratis. Tapi program makan siang gratisnya sendiri itu sudah ada di banyak negara memang ya. Ini Indonesia bukan yang pertama lah ya. Indonesia bukan yang pertama ya. Ini udah merayakan ke 70 tahun makan siang gratis pertama tuh. Karena Finlandia punya 1943, kemudian India tahun 1995 ya, jadi sudah lama. Nah, cuman yang menarik nih, kita punya program makan siang gratis karena janji politik yang harus ditunaikan, kira-kira begitu ya. Tapi dalam kondisi satu, pangan tidak dalam kondisi yang stabil sekarang. Kemudian yang kedua, pertanyaannya sebelum ke 15.000-nya, pertanyaannya adalah berasnya dari mana ya? Susunya sekarang dari aja mana berasnya ya? lagi produksinya aja kurang gitu ya. Dalam negeri kurang, impor 3 juta ton, mau 2 juta ton lagi dari Thailand untuk beras. Susu juga kita impor juga besar ya. Itu pertanyaan. Baru kemudian targetnya siapa sih dari makan siang gratis? Kalau stunting, anak-anak kan dibilang untuk stunting, anak-anak sekolah, ibu mengandung, nyusui gitu kan. Stunting kurang cocok ya. Gitu ya. Stunting kan pada saat ibu hamil ya, betul. Intervensi. Tapi kalau untuk yang anak-anak yang gizi buruk, mungkin itu bisa jadi salah satu justifikasi atau pembenaran. Tapi kan kalau kemarin lihat nih Pak Erlangga kan, coba simulasi makan siang gratis. Kok sekolahnya bagus ya? Kenapa nggak coba simulasinya di Fak-Fak, di Manokwari, betul. di Kupang, yang sangat jauh ya, gitu ya. Jadi itu baru pertanyaan soal 15.000 yang rata. Padahal kan harga beras di Jawa dengan di Indonesia Timur jauh. Kemudian juga dari sisi transportasi logistiknya apa nggak dipikirkan? Justru kan daerah dengan angka gizi buruk yang tinggi, yang perlu diintervensi dengan makan siang gratis ini, itu adalah daerah dengan tingkat inflasi yang tinggi, dengan harga pangan yang tinggi dan juga harga distribusi yang tinggi juga. Nah itu jadi pertanyaan besar tuh. Jadi nanti dapatnya di Papua nggak salah juga, ada yang bilang nasi sama tempe aja nggak cukup. Iya. Gitu. Kalau level 15.000-nya masuk akal nggak menurut lo? Enggak juga.
15.000 hari ini. Jajan anak sekolah deh, berapa sekarang? Dia cuma jajan apa sih? Jajan di depan. Berapa jajan anak sekolah sekarang? Berapa sih? Ya kan? Kayaknya 50.000 di bawah ya kalau di Jabodetabek ya. 50.000 di Jabodetabek ya. Di daerah Indonesia Timur 50.000 sehari juga mungkin variatif ya. Ada yang cukup, ada yang enggak. Tapi kan kita lihat sendiri bahwa di Jakarta aja 15.000 itu nggak akan dapat untuk pemenuhan gizi yang standar. Ya. Kita makan di warteg aja berapa gitu. Nah itu jadi itu yang harus kayaknya dipikirkan. Pada waktu itu saya juga sempat kritik juga ke tim ekonominya Prabowo ya. 15.000 tuh angka dari mana? Karena 15.000 kalau dipukul rata justru memperburuk angka gizi buruk. Dan memperburuk ketimpangan antara Jawa versus luar Jawa. Jangan kan gitu, yang Jawa sendiri aja. Beberapa daerah yang sulit dijangkau di Jawa Tengah karena akses dan lain-lain. Itu pun juga akan berpengaruh ke harga 15.000 per anak tadi. Iya, ini menarik sih sebenarnya soal 15.000 ini karena sejak kampanye tim riset CNBC sebenarnya coba mensimulasikan karena kalau 15.000 tadi kan nggak ada kan. Jadi waktu itu kita coba simulasikan berapa sih sebenarnya yang pas buat makan siang gratis ini. Akhirnya entah kebetulan atau tidak, pokoknya sama nih angkanya akhirnya nih. pas, Jadi 15.000 juga gitu. Tadinya kita kok bisa sih tim riset keluarin angka segitu? Jadi sebenarnya pertimbangannya waktu itu dari kita sendiri ya, bukan dari tim Pak Prabowo ya. 15.000 itu tadinya 10.000, 15.000, 20.000. Kan kita coba cocokkan dengan kebutuhan dasar protein, karbohidrat, lalu sebelum susu ya, belum termasuk susu. Terus kita simulasikan dengan anggarannya karena waktu itu kan katanya semua anak sekolah dasar itu akan diberikan. Jadi setiap hari. Jadi setahun itu kan budgetnya gede banget. Saya dengan 15.000 kalau semua diberikan itu udah ratusan triliun gitu. Betul. Nah, itu kan satu problem juga. Ini kan gimana caranya supaya materi kampanyenya waktu itu kita bisa kategorikan masuk akal nggak sih gitu. Cuman ya ini karena ternyata sekarang jadi 15.000, orang-orang juga banyak bertanya kan ini gimana kelanjutannya gitu. Nah sebelumnya kan kita udah sempat ngobrol sama Pak Derajat ya, dan Pak Erlangga juga beberapa kali di beberapa kesempatan juga menyampaikan kalau ini nanti ya bertahap, ini nantinya bakal disesuaikan daerahnya, mungkin kelompoknya tidak akan semua dulu gitu. Jadi ada mulai memang pembahasan-pembahasan yang sekarang masuknya mungkin agak lebih teknis gitu ya. Nah omongan netizen sebenarnya menarik juga sih Mas Bima ya Maria, karena ini juga bisa jadi acuan juga gitu buat pemerintah. Jadi kayak ternyata ada ide-ide yang bisa menyempurnakan lah gitu. Karena ini udah janji kampanye. Ide dari netizen. Iya. Karena udah janji kampanye kan, calonnya sudah hampir pasti terpilih gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi pembahasan yang cukup teknis lah gitu di level pemerintah juga. Kalau yang berhasil di Finland gitu, di India itu berhasil nggak? Iya, karena mereka lebih lama. Finlandia itu salah satu yang sukses. Kita ke India dulu deh. Sebelum ke India dulu, gue pengen tahu. Iya, karena lumayan apple to apple. Finlandia mulai juga udah lama dan dia negara maju ya sekarang. Kalau India itu problemnya itu pada waktu awal-awal ya, itu sama masalah soal disparitas. Jadi penentuan APBN-nya mereka, satu sekolah itu dapat berapa, itu pun juga jadi masalah. India itu nggak negara kepulauan ya. Itu aja punya masalah soal biaya logistik yang akhirnya daerah dengan tingkat kemiskinan yang harus diintervensi itu malah nggak ke cover. Yang ke cover lebih kepada daerah-daerah dengan infrastruktur jalan, angkutan yang lebih bagus. Nah, kedua ada isu itu soal hubungan antara makan siang gratis di sekolah itu dengan masalah pendidikan. Karena ternyata makan siang gratis dengan masalah pendidikan. Ada hubungannya? Ada hubungannya. Karena kan lokasinya di sekolah. Oh, oke. Tapi masalahnya yang dikritik adalah bahwa yang dibutuhkan ada soal kualitas dan kuantitas dari tenaga pengajar. Kalau mau meningkatkan kualitas SDM-nya ke sana. Jadi bukan dengan makan siang gratis. Kemudian juga ada soal standarisasi. Sama, jadi masalah soal perbedaan lokasi, biayanya juga jadi beda gitu. Menunya kali juga beda ya. Akan jadi beda gitu ya.
Jadi ahli gizi itu sempat diterjunkan tuh ke sekolah-sekolah ke India untuk cek. Ternyata satu sekolah, padahal jaraknya nggak terlalu jauh, itu udah beda sendiri dari kandungan gizinya. Satu ayam, satu telur gitu. Satu ayam, satu telur gitu. Tapi budgetnya ntar ditulis sama, tapi telurnya lebih banyak dikit. Tapi kan itu udah jadi beda. Iya. Ada lagi juga isu soal korupsi. Oke. Nah ini kan kalau kita kontekskan dengan Indonesia, India dan Indonesia, ini tadi Indonesia kalau 15.000 per anak, apakah sudah menghitung biaya margin yang akan dinikmati oleh vendor? Dan kemudian berapa biaya korupsi, dan pengawasan itu juga butuh biaya juga. Untuk mencegah terjadi korupsi ada pengawasan. Nah di India tuh isunya soal itu juga, tata kelola. Jadi gimana caranya makanan itu bisa dinikmati sama anak-anak, tapi benar-benar sama setara di sekolah yang swasta, sekolah negeri, sekolah di kampung miskin, di perkotaan. Itu jadi masalah. Jadi ada disparitas. Sampai sekarang tapi masih jalan kan si program ini? Masih jalan di India gitu ya. Dari tahun 95, jadi cukup lama. Trial and error juga. Kemudian ada isu lainnya adalah soal higienis atau tidak. Nah, jadi jangan salah. Makanya kita tanya juga tuh, 15.000 itu sudah mencakup nggak biaya untuk melakukan kontrol atau pengawasan soal kebersihan dari tempat makannya, ada ahli gizi yang cek, ada kebersihannya, itu udah masuk nggak tuh ke 15.000 atau 15.000 adalah makanan intinya. Nah itu isu di India. Pasti Sobat Cuan langsung mau ke scroll YouTube video itu Perindavan maksudnya. Gitu lo bilang soal higienis gitu ya. Nah kalau ke Finland kan dia negara Skandinavia kan, dengan happiness index tertinggi gitu kan. Berarti jauh lebih oke. Berarti jauh nih Indonesia sebenarnya kalau dari sana lah ya. Oh jauh banget. Kenapa jauh? Jauh banget. Gue kira kita harus jauh-jauh. Ngakuin aja. Iya. Satu, makan siang gratis itu kalau di Indonesia isunya adalah memerangi gizi buruk. Gizi buruk, stunting dan gizi buruk. Oke. Tapi kalau di Finlandia isunya luar biasa. Bikin pertama kali tahun 1943 mengajari anak-anak kecil di sekolah-sekolah dasar untuk bisa menanam sendiri makanan yang akan mereka makan pada saat makan siang gratis. Jadi mereka tuh dari rumah itu bawa bibit, kemudian ditanam. Nanti pada waktu dia udah sayurannya tumbuh misalnya, buah berinya kemudian tumbuh, itu akan diambil dan dijadikan sebagai komplementer lah di makan siang gratis mereka. Kemudian di Finlandia itu ada korelasi juga dengan kebahagiaan. Karena pada saat makan siang gratis, makanan saya dengan makanan Mas dan Mbak sama. Gitu. Itu sehingga ketimpangan itu bisa dikurangi di situ. Sekolah yang lain dengan sekolah tetangga kok sama. Dan di Finlandia juga luar biasa memang ahli gizinya itu diterjunkan untuk melihat satu persatu komponennya dan mengajarkan juga disiplin. Jadi table manner itu bagian dari program makan siang gratis di sekolah. Kepikiran gak sih kita kayak gitu? Iya. Makan siang bukan cuma makan siang, tapi duduk siap gitu ya. Duduk siap makan. Nah, gitu gimana ya. cara makan yang baik dan pakai sendok garpu agak banyak tuh di mejanya ya. Iya. Pengajaran ekstra gitu. Itu jadi pertanyaan juga buat kita. 15.000 itu per anak sudah masuk gak dalam biaya untuk mengajari table manner, mengajari soal disiplin yang sebenarnya itu jadi insentif buat si guru tadi. Nah, itu. Jadi bukan cuma programnya berhasil nggak kemudian mungkin menurun, nggak tahu ya kalau di Finlandia masih ada stunting nggak sih, kayaknya nggak ada ya, menurunkan stunting atau memberikan gizi yang lebih setara gitu antara in between ya, antara India dan juga Finlandia tuh ada nggak hasilnya setelah sekian tahun dengan makan siang gratis? Kalau di Finlandia sih ada sih. Kalau di India nggak ada? Di India ada, tapi tadi ya karena memang kapasitas negaranya juga akan beda, institusinya juga beda tadi. Korupsi juga salah satu isu tadi kan. Kemudian juga berapa banyak sekolah yang di cover. Tentu sekolah di India akan jauh lebih banyak daripada di Finlandia, sehingga pengawasannya juga akan beda. Tapi pelajaran penting dari Finlandia sih itu ya, mereka juga trial error. Kemudian ya mungkin kita yang baru mulai bisa belajar ke mereka. Salah satunya soal pengawasan tadi, jangan sampai anggarannya bocor, karena sekali aja bocor itu udah kayak kasus yang di Depok. Ya, anggarannya berapa, turunnya berapa, atau kasus yang paling ringan aja deh, anggaran makan untuk KPPS
di beberapa di satu daerah waktu itu cuma dapat air mineral sama gorengan, padahal budgetnya kurang lebih kalau nggak salah 25.000. Jadi iya. itu udah satu potret bahwa kalau ini diberlakukan langsung secara nasional, tentunya tingkat risiko korupsinya akan sangat besar. Apalagi bentuknya. Tapi kita kan emang punya yang kayak gini-gini ya sebenarnya sih, Bang Mike. Nggak cukup berhasil gitu, maksudnya kayak bansos segala macam, tapi nggak tepat sasaran juga gitu. Perlu nggak sih kayak ya lo review lagi lah nih soal makan siang gratis? Maksudnya istilahnya kayak lo perhatiin lagi nih apakah memang pas gitu loh di Indo tuh yang kayak yang gratis-gratis ini gitu. Iya, sebenarnya di Indonesia yang sifatnya gratis dan berbentuk barang itu cenderung bermasalah. Jadi mau dimanapun itu cenderung bermasalah lah, dan sudah ada bukti korupsinya gitu, mulai dari seperti misalnya bansos beras, terus kita lihat juga mungkin yang sekarang dianggap tidak adil juga seperti BBM juga kan, itu kan bentuk subsidi yang diberikan barang LPG 3 kg gitu kan. Jadi kan semua yang sifatnya barang di Indonesia itu yang pertama memang cenderung tidak adil, tidak tepat sasaran dan rawan korupsi gitu. Nah, ini ya benar sih harus dipertimbangkan dari atas. Mungkin uangnya ada ya, dicari-cari lah, pemerintah pasti kan bisa tuh ngutang-ngatik ya kan, mulai dari defisit yang dilebarin, pajak yang ditambah, terus ada realokasi anggaran, pasti mungkin ada nih anggarannya nih, budgetnya ada. Cuman salurannya ke bawah gimana? Apakah lewat pemerintah daerah, terus turun ke dinas, turun ke sekolah, atau melibatkan pengusaha lokal? Nah itu kan sangat berisiko ya. Apalagi kayak sekarang tuh udah mulai banyak tuh yang simulasi tuh, seperti mancing-mancing, wah program saya bagus nih kayaknya gitu kan. Jadi ini kan juga harus jadi pertimbangan, apakah mungkin kalau setiap daerah ada KPK, tiap sekolah ada KPK tuh, yang nungguin kan ribet juga ya. Iya, mahal juga gitu ya. Penting tapi mahal gitu, nggak cukup sama 15.000 gitu. Jadi mungkin kayak anggaran ini 15.000, anggaran lainnya buat pengawasannya jauh lebih besar gitu. Jadi banyak banget sebenarnya variabel yang harus diomongin gitu, walaupun tagline-nya cuma makan siang gratis gitu. Tapi banyak ya urusan di belakangnya itu ya. Tapi Mas Bim, lo pernah mencoba menghitung nggak atau membuat simulasi gitu, atau mungkin kalau misalnya tiba-tiba nih gitu ya pemerintah, Bim tolong dong bikinin dong simulasi makan siang gratis gitu ya. Misalnya kayak gimana sih yang paling relevan gitu, sesuai dengan kecukupan anggaran, kemudian yang layak, yang memenuhi kebutuhan gizi gitu. Pernah gak sih lo mencoba menghitung-hitung? Kalau coret-coretan ya, yang paling mungkin memang dari sisi anggaran itu kita rekomendasikan untuk tidak boleh lebih dari 5 triliun untuk di tahun pertama. 5 triliun? Ya. Kecil ya? Kecil loh itu. Dari sekian ratus ya? Dari sekian ratus. Kenapa? Karena kita pengen lihat dulu di tahun pertama efeknya apa terhadap pengawasan dan efektivitas. Terutama bisa nggak dia tadi turunkan angka gizi buruk. Nah kedua baru kita cari nih anggarannya dari mana. Anggaran yang paling mungkin itu memang merger kementerian lembaga. Jadi kita terlalu banyak nih sebenarnya kementerian lembaga. Ada banyak yang bisa digabung. Dan itu ada penghematan birokrasi yang situ. Yang kedua sebenarnya dari sisi belanja perjalanan dinas. Jadi kalau mau ngotak-ngatik dana pendidikan itu bukan dana bosnya. Tapi dana rapat-rapat untuk kurikulum. Iya betul, dan di hotel-hotel gitu ya. Ganti aja pakai Zoom gitu. Udah bener. Bisa kok kemarin gitu ya. Atau ganti pakai digital. Kita aplikasi digital pemerintah juga betul. Itu tuh bisa jadi salah satu cara gitu ya menghemat anggaran. Kemudian kalau dari sisi uang yang sebenarnya ada di bawah bantal pemerintah, itu adalah aset-aset yang masih dalam proses persidangan atau dalam penyidikan. Contohnya BLBI. Betul. Itu cepat juga tuh masuk ke kantong. Kalau proses persidangan cepat, dan pajak. Nah, ini pajak ini kita pajak nggak pernah disinggung lagi. Iya, pajak. Untuk urusan-urusan ini makan siang. Karena apa? Karena sensitif. Nah, kita bilang kalau pajak itu kenanya ke kelas menengah, sementara program makan siang gratis mungkin akan efeknya lebih positif ke orang miskin. Maka yang kasihan adalah kelas menengah. Betul. Nggak dapat bansos, nggak dapat BLT. Pajaknya ditingkatin loh. Makanya kelas menengah ini jangan sampai jadi sasaran untuk makan siang gratis ngambil dari kelas menengah. Jadi yang diambil harusnya adalah tax the super rich.
orang-orang yang super kaya. Kemudian anomali harga komoditas itu windfall profit tax itu bisa dipajakin. Jadi alternatifnya banyak sebenarnya dari sisi penghematan, dari sisi penerimaan. Masalahnya adalah mau nggak melakukan itu? Karena kalau kita lihat nih kelihatannya yang diutak-atik adalah belanja-belanja rutin yang justru agak riskan. Mau dorong SDM Indonesia Emas 2045, tapi diambil dari dana BOS makan siang gratisnya. Gimana guru honorer kita? Ya gimana kualitas pendidikan? Nanti efeknya jadi saling kontradiksi. Jadi ada yang dirugikan gitu kalau seandainya salah ngotak-atik anggaran gitu ya. Tapi berarti realistis lah ya. Ya nggak apa-apa, coba ya, dulu gitu ya. ke Jayapura, jangan langsung nasional, ya. Mungkin kayak daerah terluar gitu ya. Yang biaya pangannya mungkin masih lebih rendah, mungkin 15.000 masih cukup lah gitu. Atau daerah yang kita rekomendasikan sebenarnya yang masuk kategori kemiskinan ekstrim kali ya. Betul. Itu kan masih ada, Jawa Barat juga masih ada beberapa titik yang kemiskinan ekstrim, Jawa Tengah juga ada. Jadi itu yang udah jelas ada masalahnya besar gitu, baik stunting atau gizi buruk, ada kemiskinan juga. Jadi kalau seandainya itu di-push lebih dulu ke sana itu kan lebih baik lah gitu, dengan anggaran yang terbatas. Kalau hasil memuaskan baru diperlebar gitu ya, Mas Bima ya. Ya, gak lagi gitu lagi gue. Ya, we'll see lah. Tahu nggak bapak saya cari beras aja kemarin susah, daerah rumah saya itu kosong, ada yang jual ya. Tapi oke lah, yang terbaik buat Indonesia. Tapi yang jelas ternyata sudah ada percontohannya di beberapa negara yang lumayan berhasil, dan kemudian juga lumayan dari angka perbaikan gizinya juga lumayan baik ya. Kita tinggal lihat aja nanti implementasinya di Indonesia akan seperti apa ya. Kita tunggu aja ya, Sobat Cuan ya. Sabar. Terima kasih Mas Bim. Oke, sama-sama. Sukses terus ya, pokoknya dimanapun berada. Udah juga thank you ya. Dan Sobat Cuan, terima kasih banyak ya udah dengerin podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk dengerin konten-konten podcast kita lainnya yang ada di aplikasi Google Podcast, Anchor, Spotify, dan juga Apple Podcast. Jangan lupa follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di cuap-cuap-cuan. Dan buat Sobat Cuan, selama bulan Ramadan, cuap-cuap cuan akan menjadi cuap-cuap Ramadan. Kita akan temenin Sobat Cuan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di Spotify dan juga CNBC Indonesia TV. Kita akan sajikan topik menarik seputar bulan Ramadan untuk menemani Sobat Cuan beribadah puasa supaya lebih penuh dengan berkah. Thank you banget ya udah dengerin kita bertiga hari ini. Maria, Michael, Mas Bim pamit. Bye-bye.